Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Trianto, guru BK dari SMA Negeri 1 Sukajaya, akan memaparkan materi tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar yang biasa diajarkan kepada anak-anak di SMA 1 Sukajaya. Jadi materi ini adalah tentang gaya belajar dan strategi belajar. Karena menurut James O. Whittaker, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Menurut Winkle, belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Ya, Ergagmi juga berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan. Ya, Yang ada di slide ini merupakan ciri-ciri belajar dan hakikat belajar. Ya. Ciri-ciri belajar atau hakikat belajar itu antara lain yang pertama adanya kemampuan baru atau perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan atau kognitif, ya, keterampilan atau psikomotorik maupun nilai sikap atau afektif. Nah, yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat, melainkan menetap atau dapat disimpan. Dan yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Jadi di sini kita mengetahui bahwa perubahan itu terjadi karena ada interaksi dengan lingkungan, ya, dan perubahan juga eh, menetap atau dapat disimpan. Ya. Lalu selanjutnya ada kebiasaan untuk belajar. Sering kita membaca buku pelajaran berkali-kali, tetapi tetap saja tidak dapat mengerti. Atau kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru, namun sulit untuk memahaminya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita masuk ke pengertian gaya belajar. Mungkin karena gaya belajarnya yang kurang sesuai. Jadi gaya belajar itu merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan dalam situasi antar pribadi. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita dapat menjadikan belajar dan eh, berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Jadi apa saja gaya belajar itu, ya. Nah, ini kita mengenal gaya belajar. Gaya belajar atau learning style sering diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, atau dalam situasi-situasi antar pribadi. Ketika kita sudah bisa mengenal gaya belajar, kita yakni bagaimana kita menyerap dan mengelola informasi. Maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi itu lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Jadi di sini ada 3 gaya belajar yang eh, dipahami, ya. Pertama adalah gaya belajar visual. Visual itu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca buku sendiri. Nah, untuk gaya belajar visual. Lalu ada gaya belajar auditorial. Kalau gaya belajar auditorial itu banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang auditorial itu lebih sering atau lebih senang informasinya itu dia dengarkan dari orang lain.
Lalu visual, lalu ada gaya belajar auditorial. Auditorial sudah, gaya belajar kinestetik. Ya, gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik itu lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Ya, mungkin seperti itu materi yang biasa saya ajarkan kepada anak-anak tentang strategi belajar dan disesuaikan dengan gaya belajar. Untuk itu, sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.